kadang suka ini ngumpulin botol bekas, paku bekas, itu besi-besi bekas buat Terus nambahin dijual? uang jajan dijual. Oh. Cuman zaman mulai agak dewasa, SMP mulai malu. Jadi zaman SD saya udah beli HP sendiri. Zaman SMP udah beli motor sendiri di saat orang lain minta ini, orang tua. Walaupun motor bekas. SMK saya udah bisa beli motor baru yang suka dipakai. Kuliah saya udah bisa beli mobil sendiri. Wow. Di saatnya orang lain masih mikirin gimana ini tuh. Lulus kuliah sekarang saya lagi bangun rumah. Wow. Jadi Berarti- kalau dirata-ratain omset itu di angka 50 sampai 60. Oh. Kalau omset kotornya. Luar biasa. Yang paling besar? Besar pernah kita pas pandemi 2021 2020 itu sekitar 70. Halo Sobat Ekbis, jumpa lagi dengan saya Yashifa Yasmin pada program Ekbis Banten Podcast. Sore ini saya sudah kedatangan narasumber kita, yaitu seorang pebisnis di bidang fotografi, Bang Tatang. Siap. Apa kabar Bang? Sehat. Bang Tatang mudik gak Bang? Enggak, emang aslinya dari sini. Oh asli? Iya, Serang. Oh Pandeglang. Pandeglang. Pandeglang di mana ya Pak Bang? Saketi tahu? Tahu, jauh banget kan itu. Itu teman saya ada dulu di Saketi, Pandeglang. Berarti tadi datang sendiri aja nih dari Sendiri. Saketi. Enggak, ke Cikologan dulu, ada kerjaan. Oh, Bang Tatang ini kan berbisnis di bidang fotografi, ya. Nama brandnya Halo Foto ya kalau nggak Halofoto.com, salah. ya. Halofoto.com. Nanti teman-teman jangan lupa di follow ya, halofoto.com. Bisa diceritakan nggak Bang bagaimana kisah perjalanan Bang Tatang ini sampai membentuk Halo Foto di titik saat ini? Oh gitu. Jadi flashback beberapa tahun ke belakang, sebenarnya ada emang dari kecil tuh emang hobi nyari duit. Oh, bukan hobi foto, tapi enggak. hobi cari duit. Hobi cari Oke. duit. Enggak pernah hobi foto sebenarnya. Cuma fotografi itu salah satu cara saya untuk menghasilkan uang. Oh, gitu. Gitu. Jadi sebenarnya awalnya bukan karena suka atau hobi foto, Bukan. tapi karena emang hobi cari Hobi duit. nyari duit emang dari kecil. Jadi dari kecil tuh emang biasanya emang saya tuh bukan orang berada, bukan orang susah juga. Jadi tapi dari kecil kalau jajan tuh suka kurang. Oh. Orang lain zaman SD udah jajan 1.000 2.000 gitu. 2.000 3.000, saya dikasih jajannya cuma 1.000 gitu. Oh, Jadi gitu. dari situ mulai mikir gimana caranya nyari jajan tambahan Lebih. gitu. Iya. Akhirnya kalau dari zaman kecil tuh kita kadang suka ini ngumpulin botol bekas, paku bekas, itu besi-besi bekas buat Terus nambahin dijual? uang jajan dijual. Oh. Cuman zaman mulai agak dewasa, SMP mulai malu. mulai malu. Mulai malu ngumpulin barang bekas ya. Mulai malu karena udah mulai cinta-cintaan juga kan ya. Oh. Akhirnya zaman SMP tuh inget banget mulai marak tuh HP COD, marketplace Facebook. Nah, dari situ karena kita dari kecil udah mulai kerja nyari duit, tambah lebaran tuh suka dikasih duit, punya modal lah, THR, iya. THR 1 jutaan. Beliin HP Nokia X tuh zaman itu atau Nokia Sembian gitu ya, jual lagi, puter-puter duit. Kelas 3 tuh udah punya pegang duit di saat orang lain masih minta orang tua sekitar 10 jutaan. 10 juta saat kelas 3 Kelas SMP. 3 SMP. Dari hasil jualan dari HP tadi. jual beli HP tadi. Nah, mulai ke foto itu karena zaman kelas 3 itu udah makin banyak penjual bukan pembeli. Akhirnya di market jual beli HP bekas itu udah makin susah. Akhirnya kita pindah ke bidang lain. Karena udah banyaknya kompetitor. Udah jadi banyak pindah kompetitor. nih. Nemulah ide di rental kamera. Oh, oke. Sebenarnya nggak punya ilmu, nggak punya skill, nggak punya pengalaman. Makanya beberapa kali di awal tuh selalu ketipu orang. Jadi sebenarnya modal nekat ya Modal awalnya. nekat sebenarnya. Modal nekat dulu nih. Modal nekat. Ketipu orang. Yang ketiga, yang 4 kali tuh baru bener kameranya. Jadi 1, 2, 3 itu selalu error 01 lah, rusak ini itu karena nggak punya ilmunya kan. Seiring berjalannya waktu kita udah mulai paham. Oh ternyata kalau rusak tuh begini. Yang kamera ketiga itu, keempat itu kita baru
mulai agak berhasil. Hmm. Kita mulai marketing dan mulailah kita ke SMA. SMA itu mulai lagi marak-marak anak-anak yang suka foto-foto. Iya. Nah, dari situ kita mulai sewain, puter-puter duit. Pas kelas 3 SMA itu sekitar punya duit 100 jutaan. Wow. 100 juta 100 di juta. tangan anak SMA. Anak Hasil SMA. dari rental foto. Rental. Apa sih kamera ya? Rental Kamera. kamera. Nah, pas zaman kuliah sekitar pegang duit tuh kelola duit ya, Heeh. 200 sampai 300. Wow, luar biasa ya. Jadi karena zaman SD saya HP juga harus beli sendiri. Mm-mm. Jadi zaman SD saya udah beli HP sendiri. Zaman SMP udah beli motor sendiri di saat orang lain minta ini orang tua. Walaupun motor bekas. SMK saya udah bisa beli motor baru yang suka dipakai. Kuliah saya udah bisa beli mobil sendiri. Wow. Di saatnya orang lain masih mikirin gimana ini tuh. Lulus kuliah sekarang baru lulus. Alhamdulillah beres kuliah. Tadi sempat dilema juga. Heeh. Karena saya juga sempat di Untirta kan. Di Untirta dulu 3 Jurusan? bulanan manajemen. Oh. Akhirnya nanti dilema. Apakah saya meninggalkan kuliah di negeri atau saya meninggalkan bisnis? Hmm. Akhirnya dapat solusi meninggalkan universitas negeri dan kuliah di swasta. Jadi saya punya prinsip pendidikan itu memang penting, Iya, tapi betul. karir juga harus. Daripada memilih salah satu, lebih baik kita menjalani keduanya. Nah, itu prinsip saya yang saya pegang sampai saya lulus. Jadi kuliah saya bisa beli mobil, lulus kuliah sekarang saya lagi bangun rumah. Wow, luar Alhamdulillah. biasa banget nih. Bang Tatang Iya. nih udah bener-bener skill cari duitnya nggak bisa diragukan ya guys. Skill cari duitnya udah kelas Iya, pro nih. enggak Dari juga sih. SD udah terlatih gitu kan. Tapi ngomong-ngomong tentang berbisnis ya. Iya. Artinya Bang Tatang ini bisa dibilang berbisnis sambil mengemban pendidikan. Pendidikan. Nah, Iya. itu gimana tuh suka dukanya? Banyak dukanya sebenarnya. Oh, banyak dukanya. Iya. Apa tuh Bang, coba diceritakan? Yang pertama jam sih, jam kerja sama jam pendidikan, jam tidur juga. Jadi susahnya bagi waktu sebenarnya. Kita pagi harus kuliah, siang ngurusin bisnis. Sampai kadang jam tidur tuh cuma 3-4 jam sehari. Waduh, Iya, 3-4 jam Iya. doang jam tidur ya. jam tidur. Karena harus membagi waktu itu Karena ya, harus bagi antara waktu. kerja dengan pendidikan gitu. Apalagi yang bikin susah itu sebenarnya circle sih. Dimana circle saya kebanyakan mentalnya mental biasa, mental pegawai ya. Karena mental pembisnis sama pegawai Beda. otomatis beda, sangat beda. Otomatis kebanyakan saya jarang main sama teman-teman mahasiswa, teman-teman sekolah. Heeh. Saya lebih keluar nyari circle pembisnis, komunitas foto dan lain-lain. Disinilah saya mendapat banyak pengalaman, didikan daripada mentor-mentor saya gitu. Dapat main sekaligus dapat ilmu Nah, baru bisa itu. dibilang. Berarti kesulitannya itu selain waktu tapi juga harus pinter-pinter memilih circle ya. Iya, itu salah satunya. Lalu ada lagi gak suka dukanya nih Bang? Banyak sih, karena kita bukan orang berada, jadi terbatas di akses permodalan. Oh. Jadi kita jago-jagoan aja gimana caranya melipat gandakan uang. Jadi pinter-pinternya Pinter-pinter kita aja ya. gimana ini modal 1 juta, modal 10 juta, gimana caranya jadi besok 20 juta. Naik lagi, puterin lagi jadi 30 juta. Terus sampai sekarang putaran modal itu putaran yang dikelola itu sekitar sama aset ya. Iya. Aset sama uang sekitar 400-500 juta, setengah M lah. Wow. Dalam oke. kurun waktu 10 tahun tapinya. 10 tahun. 10 tahun ngelola dari 1 juta itu. Dari 1 SMP sampai sekarang saya umur 23, Heeh. sekitar 10 tahunan. 10 tahun Dari 1 sudah juta hampir kita setengah lipat miliar ya. gandakan ke dunia usaha, ke dunia bisnis jadi sekitar setengah eman. Oh, luar biasa sih. Dan saya rasa kalau kerja saya nggak bakal ini. Iya, Nggak betul. bakal kejar. Kalau bisnis ya bisa dilihat ya Kalau teman-teman ya, bisnis benefitnya. ada potensi lah. Ada Gimana potensi, kerja bener. keras kitanya. Tapi ada gak sih hal-hal unik yang pernah dialami Bang Tatang nih selama menjadi owner di Halo Foto? Iya. Hal-hal unik dari segi apa nih? Hal unik apapun aja deh, apa aja Banyak sih kalau hal unik itu. Semakin yang paling berkesan gitu. eh, Pengalaman pengalaman. yang paling berkesan Satu selama membangun Halo Foto. satu sih ya.
karena latar belakang saya orang biasa, di keluarga tuh nggak ada yang lulusan sarjana, nggak ada satupun. Jadi Bang Tatang ini satu-satunya yang lulusan sarjana. Di keluarga dan keluarga besar nggak ada sarjana. Saya memutuskan untuk tidak meninggalkan pendidikan karena saya rasa ini sangat penting juga. Akhirnya saya satu-satunya orang di keluarga yang bisa ngangkat ekonomi keluarga. Saya juga satu-satunya yang bisa sarjana. Ya mudah-mudahan sih keluarga-keluarga saya, adik-adik saya juga bisa saya sekolahkan lagi gitu. Amin. Gitu sih. Itu yang paling berkesan. Iya, sebenarnya perjuangan itu sih. Dan itu mungkin bisa menjadi motivasi Bang Tatang juga ya. Motivasi gimana kita saatnya manusia kan lagi ngeluh misalnya. Kita ingat target masih jauh, ada orang tua makin tua gitu. Betul. Kita harapan satu-satunya ya udahlah kita on the track lagi, semangat lagi. Jadi gitu sih. Tapi tadi ngomong-ngomong sempat nyinggung tujuan ya. Oh iya. Tujuan dari Bang Tatang untuk ke depan tuh apa sih, Bang? Sebenarnya kalau tujuan dari sekarang sampai ke belakang, sebenarnya emang bener-bener ambisi pengen sukses, pengen jadi orang berkecukupan lah. Cuman nanti jadi rich Banten ya? enggak juga. Terlalu jauh. Sultan Banten. Enggak juga, terlalu jauh. Ya pengen hidup berkecukupan aja karena emang hidup di bawah itu nggak enak sih. Kita nggak dihargai, ngomong nggak didengar dan lain sebagainya. Cuman nanti setelah saya menikah, saya jadi gini, hidup itu ada segitiga ini ya, keseimbangan. Piramid. Enggak, segitiga keseimbangan. Ada kesehatan, ada uang, ada waktu. Dimana kalau kita ngejarnya uang saja, otomatis waktu kita akan berkurang, kesehatan juga pasti bakal berkurang. Oke, dunia kita dapat, uang kita dapat, tapi waktu kita akan habis ke situ. Jadi nanti setelah saya mungkin menikah, punya anak atau gimana, saya pengennya hidup tuh seimbang aja. Dimana setiap minggu saya harus kerja biar dapat uang, dimana saya setiap minggu harus olahraga biar sehat, dimana saya harus punya waktu untuk ngedidik anak serta meluangkan waktu buat keluarga. Jadi saya pengen hidup seimbang aja, nggak terlalu ambisi buat jadi punya orang terkaya atau enggak. Saya pengen jadi hidup stabil aja. Yang penting bahagia yang ya, penting Bang. bahagia, Yang penting kita hidup bahagia. seimbang gitu. Betul. Oke, kita balik lagi nih ke Halo Foto ya. Iya, gimana? Ini kan jasanya jasa Iya. pemotretan ya, Iya. fotografi gitu. Dan mungkin untuk saat ini udah banyak banget nih yang bergerak di bidang tersebut. Banyak banget. Udah banyak banget. Nah, cara Bang Tatang ini menghadapi kompetitor tuh gimana? Sebenarnya kompetitor itu ke depan bukan makin sulit, bukan makin mudah, makin banyak. Kompetitor cara kita sebenarnya semua orang tuh punya kelebihannya masing-masing. Nah, di mana kita harus tahu value kita ada di mana. Kita nggak bisa bagus di semua hal. Jadi kalau kita unggulnya misalnya kelebihan kita ada di modal, ya maksimalkan itu. Ada lagi orang di fisik good looking, maksimalkan. Jadi saya tahu kapasitas saya ada di mana dan saya harus memaksimalkan itu. Oke, kita fisik biasa, tapi ada satu hal yang gak dimiliki orang lain. Kerja keras saya dan jam kerja saya. Di saat orang lain tidur, saya bisa kerja, masih bisa kerja. Di saat orang lain leha-leha, saya masih kerja. Jadi sebenarnya kekuatan saya ada di kerja keras doang sih. Karena kalau bicara modal, bicara ketampanan dan lain sebagainya, saya biasa aja. Cuma kalau di jam kerja saya berani adu dengan fotografer lain. Jadi memaksimalkan apa yang kita ada di diri kita, iya, gitu itu ya. dia. Bisa dibilang seperti itu. Tapi selain itu ada gak cara Bang Tatang untuk menghadapi kompetitor ini? Ya, saya kebanyakan gak nganggap kompetitor ya. Karena sekarang tuh zaman kolaborasi menurut saya. Betul. Iya, jadi ya tapi terkadang memang ada sih kompetitor, di beberapa, kebanyakan kompetitor yang mulai ini tuh orang deket sih. Banyak orang dekat. Yang agak bahaya tuh. Agak bahaya, agak bahaya itu. Nyari-nyari ilmu kita, pengalaman kita. Ternyata Karena gini, kalau ininya beda daerah, beda segmen pasar, bahagia kita ikut ngedidik orang jadi. Tapi kalau dia ngabisin ini di kita juga, ada rasa gimana gitu. Jadi emang sih rezeki ada yang ngatur. Tapi kalau bukannya di samping gua gimana? Ya itu bisa dibilang lebih ke etika aja lah ya, lebih ke etikanya aja gitu.
Oke, sekarang mungkin aku mau bicara Ya. tentang kesuksesan nih ya. Wah, enggak juga sih. Malu kalau bilang gitu. Oke, mau nanya dulu deh, Siap. omset per bulannya berapa deh? Omset Rata-rata dan itu yang paling besarnya. karena bisnis tuh naik turun, Hmm. kita ada bulan-bulan bagusnya, ada bulan enggaknya. Biasanya bulan bagusnya itu bulan haji. Oh, banyak Iya. yang ini. Iya, banyak yang nikah. Banyak yang nikah, iya. Tapi bulan sepi itu bulan puasa. Gak ada yang nikah. Hmm. Jadi Berarti- kalau dirata-ratain omset itu di angka 50 sampai 60. Oh, Kalau omset kotornya. luar biasa. Yang paling besar Besar pernah kita pas pandemi 2021 2020 Heeh. itu sekitar 70. 70 juta. Wow. Patokannya kita bukan bulan sih, laporan keuangan per tahun. Oh, Jadi per bulanan-bulanan dikali 12 dibagi. Heeh. Oh, ternyata setiap dari mulai ngerintis sampai sekarang omset ini selalu naik 20 sampai 40% per tahun. Berarti progresnya bagus Progresnya ya. bagus, Bukan bisnisnya sehat. turun, sehat Mm-mm. berarti bisnisnya. Oke. Karena sejauh ini pun nggak punya piutang sih. Bisnisnya nggak punya piutang. Jadi jago-jagoan Ngelola- ngambil margin kalau beliin barang lagi, Iya. investasiin kemana lagi, gitu sih. Oke. Tadi Bang Tatang dengan omset yang sudah lumayan loh untuk di usia muda gitu ya. Lumayan lah. Udah lumayan. Nah, arti sukses menurut Bang Tatang tuh apa sih? Sukses. Waduh, agak berat sih karena sejauh ini pun saya nggak ngerasa sukses sih. Cuma mungkin agak lebih cepat dari orang rata-rata aja. Cuma kalau arti sukses sama orang punya definisinya masing-masing. Cuma bagi saya sukses itu bukan seberapa banyak duit kita sih. Seberapa banyak orang yang kita bisa rubah hidupnya, bisa kita bantu gitu. Jadi patokannya menurut saya itu. Berarti seberapa bermanfaatnya kita Seberapa untuk bermanfaat kita. lingkungan kita lah ya, terutama Iya. orang-orang yang di sekitar kita. Karena kebahagiaan yang agak panjang itu bukan saat kita beli barang sih. Misalnya kita mampu beli mobil, paling bahagianya cuma sebulan. Misalnya kita sarjana, bahagianya sebulan udah lulus nggak biasa aja. Tapi bahagianya itu ketika kita mampu ngerubah orang-orang yang membutuhkan, jadi mereka bisa kreatif, bermanfaat gitu, kerja segala macam. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita bermanfaat bagi orang. Ketika kita bisa membantu orang lain Nah itu dan kalau bagi saya sih itu. iya, keren sekali ya berarti Bang Tatang ini. Enggak juga. Tapi kalau menurut Bang Tatang Ya. ya, kenapa orang ada yang sukses dan ada yang tidak sukses? Nah ini cukup berat ya. Jadi kebanyakan motivator selalu bilang sukses itu harus kerja keras, sukses itu harus kerja cerdas, sukses itu harus doa orang tua segala macam. Tapi itu bukannya betul, Bang. Apakah itu salah? Enggak, itu betul. Tapi itu menurut saya setelah saya teliti, pelajari dan renungkan itu tidak mengungkap fakta sebenarnya. Berarti gimana tuh? Jadi gini, kalau berdasarkan kerja keras, mohon maaf, yang kuli itu kerjanya jauh lebih keras daripada orang-orang loh. Betul, betul dong. Apakah mereka bisa jadi orang terkaya? Belum tentu, Enggak, belum enggak, tentu. bahkan mungkin enggak. Apakah yang orang berdoa di kamar tiap hari tanpa melakukan ikhtiar apapun mereka akan sukses dan jadi kaya? Belum tentu. Menurut saya enggak juga. Apakah orang yang cerdas juga misalnya di sekolah mungkin ranking hiji satu terus, apakah akan kaya juga? Belum tentu. Belum tentu. Jadi sukses itu menurut saya ada dua faktor, Mbak. Apa tuh? Jadi kita bagi dua. Ada faktor internal dan eksternal. Di mana ada di internal ini ada mindset, pola pikir, kerja keras, kerja cerdas dan lain semacamnya ada di sini. Di sini ada eksternal, ada circle, ada faktor doa orang tua, keriduan Tuhan, campur tangan Tuhan dan lain semacam ada juga di eksternal. Jadi kalau orang udah memaksimalkan di internal, eksternalnya tidak mendukung, menurut saya belum tentu dia juga akan berhasil. Sama aja bohong gitu. Sama aja bohong. Jadi kita harus tahu kapasitas kita. Kita harus maksimalkan di internal kita sebaik mungkin, eksternal kitanya juga sebaik mungkin. Misalnya logikanya gini. Ada orang udah good looking, pinter, modalnya ada, Hampir sempurna ya itu ya. dan lain semacamnya ada, versus dengan orang biasa gak punya modal, muka biasa aja segala macam. Mana orang yang berpotensi untuk berhasil? Yang pertama. Yang pertama kan. Jadi tugas kita sebenarnya bukan untuk berhasil, memaksimalkan apa yang kita bisa, iya. apa yang kita punya.
Bahkan sekolah pun menurut saya bukan gak ada jaminan sih. Sekolah bisnis apapun gak ada jaminan untuk kita berhasil. Cuma sekolah bisnis dan lain itu memperbesar peluang kita untuk hidup layak, untuk berhasil. Iya. Ya itu tadi ya, sekolah bisnis ataupun pendidikan Itu tuh tidak ada jaminan. walaupun tidak menjamin kita untuk sukses, Ya. setidaknya ada potensi lebih besar. Ya, Ada memperbesar potensi, kemungkinan. ya, memperbesar kemungkinan kita untuk sukses gitu. Makanya itu pentingnya pendidikan Penting banget pendidikan yang untuk benar. anak muda gitu Iya. ya. Oke, Bang Tatang nih bicara tentang Siap. bisnis di bidang fotografi. Iya. Ada tipsnya gak? Tips untuk berbisnis di bidang fotografi? Sebenarnya gini. Kita harus tahu tujuan mereka dulu. Lu mau jadi seniman apa pembisnis atau pengusaha? Hmm. Kalau lo jadi seniman, lo harus bangun skill yang benar-benar mumpuni. Tapi kalau lo jadi pengusaha, lo harus bangun sistem. Di mana sistem ini yang nanti ngebantu lo untuk ngerjain sesuatu hal tanpa harus kita terlibat semuanya. Jadi sistem tetap berjalan. Nah, gitu ya? jadi kita hanya melakukan controlling aja. Jadi saya pun sekarang jujur bukan nyari duit sih. Kebanyakan kerja keras buat ngebangun sistem. Di mana sistem ini nanti ngebantu kita untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih mudah. Jadi bisa membuat segala sesuatunya jadi efektif Iya. dan efisien ya. Kalau tips sebenarnya semua orang punya definisi masing-masing, tapi menurut saya gini. Kalau kita problem fotografer gini ya. Kebanyakan fotografer itu susah untuk naik kelas. Kenapa? Karena mereka ngejobnya 1 hari, nganggurnya seminggu. Habis Jadi lagi lebih banyak nganggurnya ya. habis lagi sama dapur, dan kebanyakan seperti itu. Jadi untuk bisa kita hidup stabil di industri ini, kita harus punya backup plan. Penghasilan kita gak boleh satu penghasilan. Kita bangun sumber-sumber air penghasilan, sumber-sumber air mata penghasilan sebanyak mungkin. Jadi rezeki itu memang udah ada yang mengatur, tapi dia butuh infrastruktur untuk mencapai kita. Entah dari skill yang bagus, entah dari bisnis yang dibuka. Tentunya kebanyakan anak muda tuh nanyain gimana cara mulai bisnis. Pasti. Karena orang-orang awam dan mau memulai bisnis tuh bingung, Bang. Bingung, iya. Gimana nih harus ngapain dulu nih gitu. Sebenarnya ada salah satu entrepreneur sukses Indonesia, Pak Bobi Sanino, pernah mengatakan bisnis yang baik itu bukan bisnis yang ditanyakan, tapi bisnis yang dimulai. Lalu pertanyaannya, bagaimana memulai suatu bisnis? Nah, sebenarnya banyak sekali yang harus dilakukan. Ada feasibility study, kita lihat opportunity-nya juga, tantangannya dan lain semacamnya. Apalagi orang-orang dengan keterbatasan modal ya, otomatis resiko kegagalan lebih tinggi. Pasti. Beda dengan orang-orang yang dengan latar belakang privilege keluarganya orang gede, modalnya kuat, gagal 10 kali pun masih ada yang Ada danain. backupnya ya. Ada Masih ada backupnya. backupnya. Sementara kita orang-orang bawah, kalau ini gagal, waduh besok gak makan. Jadi harus pahami ilmu bisnisnya. Jadi jangan mulai bisnis karena ingin kaya. Mulai bisnis karena kita tahu ilmunya, kita tahu caranya, dan kita ngerasa nyamannya di industri bisnisnya. Oke, Bang Tatang. Siapa mau nanya lagi Siap. nih ya? Sejauh ini nih ya, sampai Bang Tatang nih udah punya omset yang cukup besar di usia muda. Dan Alhamdulillah. ya bisa dibilang udah cukup enak lah ya hidupnya gitu. Faktor apa aja sih, Bang, yang paling besar berpengaruh sampai Bang Tatang ada di titik saat ini gitu? Yang pertama, yang jelas sih rasa sakit ya. Karena rasa sakit, misalnya jajan kurang, rasa sakit kita orang biasa nggak didengar omongan atau ditolak wanita, dan hal-hal seperti itu yang membuat kita pengen dihargain. Jadi luka-luka itu ya yang luka-luka membuat sebenarnya luka itu kalau dilihat dari sudut pandang yang benar malah bagus loh. bisa menjadi motivasi justru Motivasi ya. sebenarnya. Cuman kebanyakan orang kalau digituan emang dendam gitu segala macam. Padahal itu kalau dari sudut pandang yang bagus, wah bener itu suatu ini sih energi bagus banget buat betul, kita betul. bertahan. Tapi berarti apa sebelumnya Bang Tatang sering diperlakukan tidak enak ketika tidak punya duit saat itu? Sering, kalau zaman kecil sering. Tapi sekarang udah jarang sih. Udah punya duit soalnya. Kalau zaman sering, misalnya ditolak cewek atau enggak. Oh, jadi dulu sering ditolak cewek ya? Sering zaman SMP sering. Atau enggak kata zaman-zaman orang biasa suka dipalakin. Ya Allah, kasihan banget.
udah nggak punya duit, dipalakin lagi. Zaman-zaman susah lah. Terus tadi Gimana? lanjut lagi deh faktornya. Yang pertama Faktor. rasa luka itu sendiri. Salah satunya itu, yang kedua orang tua ya, yang terutama ibu. Dimana kita kalau lagi ngeluh kali apapun pasti larinya ke ibu gitu. Pasti. Iya, jadi apapun lagi sakit lagi apa, boro-boro teman kadang pasti orang tua sih yang ini, yang penguat kita. Terus lihat juga ibu. Pernah ada satu kejadian. Gimana? Jadi saya di dalam rumah, Heeh. kadang kan kita sama orang tua kan ada cekcoknya ya. Iya. Pernah satu itu cekcok, terus saya ngomong nadanya agak tinggi. Terus di suatu kejadian saya lihat dari dalam rumah ibu saya lagi ngepel di depan. Saya lihat kok orang tua udah makin ini kulitnya, udah makin tua gitu. Kok gue gini-gini aja gitu. Akhirnya setelah lihat itu ingat umur orang tua udah sekian, kita juga ada keinginan untuk umrohin ibu gitu ya. Oh ya udahlah, kita semangat lagi. Biasanya kalau saya lagi ngeluh emang gitu sih. Ingat orang tua, ingat target segala macam. Ingat motivasi awalnya ya. Motivasi awalnya. Kalau faktor sebenarnya banyak faktor sih. Sebenarnya ada sekitar 10-an faktor, cuma kita Yang paling perkecil besar aja. lah ya, yang paling besar. Ada mentor juga. Oh, ada mentor juga. Karena kebanyakan kebanyakan mentor-mentor yang dari YouTube, Google segala macam, mereka hanya mengungkapkan secara umum. Sebenarnya ada yang lebih dalamnya lagi gitu ya. Karena kondisi orang itu beda-beda, modalnya beda, iya, pasti garis sih. start beda. Pokoknya orang ini dan orang ini pasti problemnya beda. Nggak bisa disamaratakan. Kalau gitu kita secara umum ngambil kesimpulan, nggak bakal 100% akurat. Tapi kita untungnya kalau punya mentor, ketika kita ada masalah, dicari sumber masalahnya, dikasih solusi. Enaknya bisa sharing ya. Nah, enaknya Dan bisa sesuai sharing. dengan kondisi kita saat itu. Nah, itu itu enaknya punya mentor. lebih akurat aja gitu. Lalu apa lagi nih? Faktor sebenarnya banyak juga sih. Sebenarnya saya pun brandingnya di fotografer, sebenarnya ngasilin duitnya bukan di situ. Lah di mana dong? Sebenarnya saya juga punya beberapa instrumen lain yang saya investasikan. Lini bisnis lain. Salah satunya itu yang nggak pernah saya branding, dan itu menjadi salah satu sumber penghasilan saya juga. Kalau boleh tahu apa tuh? Spill dong. Kayaknya untuk ini saat ini nggak deh. Oh, oke. Tapi untuk saat ini saya memang nge-brandingnya di foto. Tapi emang Ya. mayoritas penghasilan tuh emang bukan dari motonya, tapi dari rentalnya. Saya nyuplai ke 4 kabupaten, Pandeglang, Serang, Rangkas, atau Lebak, Cilegon. Oh. Saya pertama kali bikin sistem rental itu COD. Jadi saya bayar, saya ada kurir buat ngelayanin, buat nganter ke tempat-tempat itu. Kalau sekarang masih kayak gitu juga apa? Masih saya gitu. Karena menurut saya itulah cara saya untuk menjadi value lebih daripada orang yang lain. Oke, ini karena kita udah di penghujung waktu ya Bang ya. Oke, siap. Penutup nih. Oke. Nggak penutup juga sih. Gimana? Ini Bang Tatang kan omset udah oke, udah stabil lah, finansialnya udah stabil bisa dibilang. Alhamdulillah. Nikah kapan Bang? Waduh, Ntar lagi mau lebaran nih, kayaknya saya nanya duluan gitu. Simbanya mau nggak? Aduh. Sebenarnya Sekolah. kalau bicara nikah atau itu, sebenarnya saya ada 3 hal yang nggak pernah saya mau publish. Yang pertama urusan keluarga atau urusan hidup, urusan percintaan, jadi sama urusan inilah apa, masalah keluarga atau gimana. Jadi masalah pribadi, masalah keluarga, masalah percintaan saya nggak pernah share di sosial media. Sendiri aja ya. Iya. Tapi udah ada rencana gitu. Rencana ada, kita lagi ngumpulin dikit-dikit lah, sama lagi nyari juga. Oke, ya. Pelan-pelan. Yang nonton ya, nih bisa nanti dikontak Halo Foto. Aduh, enggak. Langsung di DM aja di Halo Fotonya gitu. Waduh, Atau jangan. IG pribadinya ya teman-teman. Oke deh, karena kita sudah di penghujung waktu teman-teman ya, mungkin saya bisa minta closing statement-nya Siap. dulu dari Bang Tatang, khususnya bagi anak muda nih. Buat anak-anak muda, terutama yang seusia saya ke bawah ya, 23 ke bawah, emang itu masa-masa sulit sih. Tapi apapun itu, kita nggak pernah tahu ke depannya bakal gimana. Yang penting kita
ikhtiar aja, banyakin usaha, banyakin perjuangan karena bakal lebih sakit kita Gak eh ngapa-ngapain. gak ngapa-ngapain nanti di usia tuanya. Betul, oke. Itu dia teman-teman, perbincangan kita bersama narasumber kita pada hari ini. Terima kasih ya Syifa Yasmin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.